Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmina Regiana. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi, yang kemudian dikenal dengan Sokok Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah 1. Kedaulatan rakyat, 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, 3. Kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas, 4. Jaminan hak asasi manusia, 5. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur, 6. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, 7. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat menegakkan hukum. 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Bentuk demokrasi. Menurut Torres, demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pertama, formal demokrasi, dan kedua, substantif demokrasi, yaitu menunjukkan bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. 1. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi adalah arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensil atau sistem parlementer. Sistem presidensial. Sistem ini menekankan pentingnya pemeliharaan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. B. Sistem parlementer. Sistem ini menerapkan hubungan yang menyatu antara sistem eksklusif dan legislatif. Kepala eksekutif berada di tangan seorang perdana menteri, adapun kepala negara berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris, atau ada pula yang berada pada seorang presiden, misalnya di India. Yang kedua, substansi demokrasi. Menunjukkan pada filosofi demokrasi itu sendiri dan dapat pula dibagi ke dalam berbagai bagian, di antaranya demokrasi perwakilan liberal. Demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. B. Demokrasi satu partai atau komunisme. Menurut sistem demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar, misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi, yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer.
1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Sebagai hasilnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor atau tidak dapat dibina menjadi kekuatan membangun sebelum kemerdekaan. Sistem parlemen ini mulai berlaku sebulan sebelum kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dalam lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis atau peran ABRI dalam sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, Kitab MPRS atau MPR dalam rangka penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila era reformasi 1999 sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menumbuhkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan menjalankan kebebasan dan kebebasan berbicara. Demokrasi Pancasila. Profesor Notonegoro menurutnya pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil, yang beradab, dan yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. 2. Terhadap pemilu secara berkesinambungan. 3. Adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak minoritas. 4. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. 5. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak. Isi pokok demokrasi Pancasila. 1. Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. 2. Menghargai dan melindungi HAM, pendidikan kewarganegaraan. 3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan. 4. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Fungsi demokrasi Pancasila. 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. 2. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional dan hukum yang berasal dari Pancasila. 4. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang mengenai lembaga negara. 5. Menjamin pemerintah yang bertanggung jawab. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan HAM. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, misalnya presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan. Asas demokrasi Pancasila. Asas kerakyatan. Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat
serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan cita-cita dengan rakyat. Asas musyawarah. Pengertian asas musyawarah adalah asas yang memperlihatkan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atau kasih sayang, pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.